Kami bersyukur Tuhan, kesempatan kali ini kami boleh mengecap kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Lawat kami, pimpin kami. Roh Kudus, ambil alih semua apa yang ada dalam momen ini, berapa waktu ke depan. Kami percaya, kami berserah kepada Tuhan. Dan Tuhan yang menyatakan anugerah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Di dalam nama Yeshua HaMashiach. Haleluya. Amin. Saat ku menyembahmu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memujimu, Kau bertata di atas pujian. Saat ku menyembahmu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memujimu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Kami rasakan hadirat-Mu dalam setiap hidup kami.
Yang kami perlukan kekuatan di dalam hadirat Tuhan. Jamahan-Mu melawat setiap kami. Anugerah-Mu memperbesar kapasitas kami. Tuhan, ajar kami untuk bisa melihat dengan kacamata iman. Bukan dengan apa yang kelihatan nampak di depan mata. Tapi kesempatan kali ini, sementara kami menaikkan pujian kami, menaikkan doa kami, Tuhan yang memberikan pengharapan, Tuhan yang memberikan kekuatan, Tuhan yang memberikan jawaban dalam setiap hidup kami. Anugerah-Mu dicurahkan, mujizat-Mu dinyatakan dalam setiap hidup kami. Sekali lagi kita buka tangan kita berkata, ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan, ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. ini pernyataan kami. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu. Sekali lagi dengan iman percaya. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu. Mari kita sembah Dia. Kami rasakan hadirat-Mu, oh Tuhan. Kami menyembah-Mu, haleluya. Mari masing-masing menyembah Tuhan. Izinkan dirimu dilawat oleh karya anugerah Tuhan di dalam kuasa-Nya. Kirabaya Shabakara.
ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Kita tepuk tangan yang paling meriah bagi Yesus Kristus Tuhan kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Seperti lidah yang kering, Tuhan meneteskan air yang segar dalam jiwa kami. Seperti itu hadirat-Mu menjamah setiap hidup kami yang putus asa. Haleluya, haleluya. Amin. Tadi kita baru menyembah Tuhan dalam hadirat-Nya. Dan saya ingin tanya satu pertanyaan, satu yang cukup dalam. Walaupun ini pertanyaan yang sepertinya sederhana, tapi dibutuhkan kejujuran. Kalau hari ini saya tanya sama saudara, apa yang paling saudara banggakan dalam hidup saudara hari ini? Kira-kira saudara akan jawab apa? Karena ini berbicara tentang identitas, ini berbicara tentang citra diri saudara. Nah, seringkali kita dapat menemukan dengan satu kalimat pertanyaan ini, apa yang paling saudara banggakan dalam hidup saudara? Karena orang dunia akan berbangga, di mana mereka dapatkan kesuksesan, di mana mereka memiliki harta yang berlimpah, atau mungkin ada pencapaian dalam status sosial, bangga atas achievement, perolehan yang mereka sudah hasilkan dalam jenjang waktu kehidupan mereka. Kenapa? Karena dunia selalu mengajarkan bahwa nilai kita itu ditentukan dari apa yang dimilikinya. Nah, tapi malam hari ini kita mau kesampingkan itu sejenak. Nah, kita mau belajar. Bukan kebanggaan kita, apa yang kita banggakan. Tapi kita mau belajar sama-sama apa sih yang menjadi kebanggaannya Tuhan. Apa yang membuat Tuhan itu benar-benar akhirnya berkata, I'm proud of you. Aku bangga. Yeremia pasal yang ke-9 ayat ke-23 sampai ke-24. Beginilah Yahweh berfirman, biarlah orang bijaksana, ngapain? Tidak bermegah atas kebijaksanaannya. Dan biarlah orang yang kuat tidak bermegah atas kekuatannya. Biarlah orang kaya tidak bermegah atas kekayaannya. Namun ia bermegah, biarlah bermegah atas ini. Jadi boleh sombong. Tapi sombongnya harus benar. Yaitu bahwa saudara dan saya mengerti dan mengenal Tuhan. Bahwa Dialah Yahweh yang melakukan kebaikan, keadilan, kebenaran di bumi. Karena Dia menyukai hal-hal ini. Firman Yahweh. Jadi bermegah bukan atas kekayaan, bermegah bukan atas kepandaian apa yang kita miliki. Tapi bermegah tentang satu hal. Mengerti dan mengenal bahwa semua dari Dia, oleh Dia, dan untuk Dia. Tuhan gak berkata bahwa kebijaksanaan, kekuatan, kekayaan itu dosa atau salah, enggak. Tetapi waktu kita meletakkan semua itu menjadi sumber kebanggaan saudara dan saya, itu menjadi identitas saudara dan saya.
Maka ketika hal itu hilang, apa yang terjadi? Kita juga kehilangan arti dan tujuan hidup saudara dan saya. Pernah saudara ketemu seorang yang oleng? Kenapa? Karena dia dulu berjasa, jaya, kaya, sukses, tiba-tiba ditipu sama partnernya. Hilang setengah hidupnya. Terpuruk dan tidak pernah bisa kembali. Tapi berbeda kalau fondasi kekuatannya itu adalah tahu apa yang Tuhan rancangkan dalam kehidupannya. Dan ternyata Tuhan punya kacamata yang berbeda. Yang paling berharga di mata Tuhan bukan apa yang kita miliki. Tapi bagaimana hari ini kita bisa kenal Tuhan. Dalam masa-masa sukar sekalipun. Dalam masa-masa sukacita sekalipun. Dalam masa-masa duka cita sekalipun. Dalam masa-masa menang sekalipun. Bukan tahu tentang Tuhan lewat saya. Bukan tahu tentang Tuhan lewat perkataan orang. Bukan sekedar hafal ayat Bible. Atau datang ke gereja sebagai rutinitas setiap minggu. Tetapi kebanggaan Tuhan adalah kita sungguh-sungguh mengenal Dia secara pribadi, secara personal. Dan biarkan pada malam hari ini kita sadar bahwa kerinduan Tuhan adalah untuk saudara dan saya punya intimasi sama Tuhan. Punya hubungan yang benar-benar erat sama Tuhan. Dan biarlah kita juga memiliki kerinduan yang sama. Bukan Tuhan yang kepingin punya hubungan sama saudara dan saya saja. Tapi kita pun juga kepingin punya hubungan yang erat. Mengenal Tuhan lebih lagi dan lebih dalam lagi. Maka dari itu biarlah ini menjadi kesepakatan kita bersama. Kita masuk dalam deeper in love. Menjadi terjun tenggelam di dalam kasih Tuhan. Sama-sama kita nyanyikan pujian ini. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Ini kerinduan kami. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindukan Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Sama-sama dengan iman kita berkata, Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam
mengasihimu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Dengan iman. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Terkadang kita mudah untuk berdoa dengan ungkapan, Tuhan minta ini, tolong ini. Tapi biarlah kesempatan kali ini kita benar-benar rindu mengenal hatinya Tuhan. Tuhan mau ngomong apa sama aku? Dan biarlah ini menjadi momen itu, mendengar kerinduan Tuhan dalam setiap hati dan hidup kita. Sementara musik mengalun dengan lembut, saudara diam sejenak dan dengar apa tuntunan Tuhan dalam hidup saudara. Kalau saudara masih belum mendengar, mungkin waktunya diam dan tunggu. Lawat setiap kami Tuhan, jamah setiap kami. Kiarabaya shika bakaraya shabakara bakaraya se. Kora bakaraya shika bakara larara bakaraya shinda kapara larara. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Satu waktu Keluaran pasal yang ke-33 ayat 13. Musa berkata, sekarang kumohon sekiranya aku dapat kemurahan di matamu. Aku mohon nyatakanlah jalanmu kepadaku supaya aku dapat mengenal Engkau sehingga aku beroleh kemurahan di matamu. Perhatikanlah bahwa bangsa ini adalah umatmu. Mazmur 103 ayat ke-7. Di sana dikatakan dia menunjukkan jalan-jalannya kepada Musa dan perbuatan-perbuatannya kepada Bani Israel. Tanamkan dalam hati, dalam iman, dalam jiwa saudara. Satu waktu Musa alami momen yang pelik saudara. Dia nggak tahu harus seperti apa yang dikerjakan. Bahkan sampai level dia cuma bisa Tuhan tolong, Tuhan tolong. Tapi di kitab Mazmur dikatakan bahwa Tuhan akhirnya menjawab doa itu. Dia menunjukkan jalannya dan perbuatannya kepada Bani Israel. Bani Israel ini mengenal mujizat, mengenal perbuatan Tuhan. Tapi kepada Musa,
Ini yang saya ingin saudara tangkap. Tuhan yang menatakan langkah jalan kehidupan Musa. Dan ternyata lewat jalan yang Tuhan sudah sediakan, pathways, jalan setapak, kita itu jadi lebih kenal sama Tuhan. Kalau hari ini saya melihat seorang di sosial media marah-marah, tadi lagi ada yang rame viral, di mana di Medan kalau nggak salah, ada seorang ibu hamil ditendang gitu kan. Dan mungkin kita melihat dari jauh, kenapa kok bisa marah-marah? Kita cuma bisa melihat jahatnya saja, tapi nggak pernah tahu apa unsur akar di balik keadaan terjadi itu. Tapi berbeda ketika saya jalan bersama dengan orang itu bertahun-tahun. Misal suami istri sudah menikah 20 tahun. Maka suami istri ini gak perlu penjelasan. Gak perlu cerita bahasanya seperti apa. Suami istri ini karena jalan bersama, mengenal satu sama lain. Cara pikirnya sudah tahu. Cara bersikap saja sudah tahu. Pasangannya diam saja, suami atau istrinya saja tahu kalau hati pasangannya sedang gak enak. Sedang tidak baik-baik saja. Nah, demikian juga Musa dengan Tuhan. Mujizat ditunjukkan kepada bangsa Israel. Ada kuasa, ada mana turun, ada laut terbelah. Tetapi kepada Musa, Tuhan menunjukkan sebuah keakraban hatinya Tuhan. Tuhan menunjukkan sebuah pribadi yang bukan hanya sekedar hasilnya saja. Nah, waktu Musa melihat dan berjalan bersama Tuhan, Musa baru sadar, oh ternyata Tuhan itu panjang sabar. Berkali-kali Israel memberontak. Sampai di Bible ada dikatakan Musa itu yang sabar, bisa marah pukul tongkatnya saudara. Sebegitu jengkelnya, tapi dia mengenal, oh Tuhan itu ternyata sabar. Oh walaupun Israel ini bebalnya rata kanan, tetap Tuhan memimpin mereka. Tuhan itu tetap setia dan penuh dengan kasih. Walaupun Israel ini mencobai Tuhan berkali-kali, tetap loh Tuhan itu ada di sana. Setia membentuk karakter mereka. Walaupun harus putar-putar padang gurun 40 tahun. Tapi provision, penyediaan Tuhan dari surga turun mana setiap hari gak pernah berhenti. Selalu ada tiang awan, tiang api. Dan hari ini pertanyaan saya untuk saudara. Saudara mau pilih yang mana? Saudara cuma mau lihat berkat dan mujizatnya Tuhan saja? Atau saudara mau seperti Musa yang bisa disalah mengerti sama yang dipimpin? Tapi Musa ini benar-benar kenal sama Tuhan. Tahu hatinya Tuhan. Tahu jalannya Tuhan. Walaupun harus melalui proses yang panjang yang gak masuk di nalar kita. Gak mengerti, gak kita bisa pahami. Tapi dari situ kita kemudian dilatih otot iman kita untuk percaya. Bukti dari apa yang kita gak lihat. Kita dilatih untuk percaya. Dan pada akhirnya semua kita baru sadar, oh ini toh yang dimaksud Tuhan. Saudara kalau mau lihat berapa buku itu dari Keluaran sampai Mazmur, baru kita lihat dan kita baca, ternyata Tuhan selalu benar. Dia adalah Tuhan yang selalu baik, Dia Tuhan yang selalu setia. Walaupun jalannya gak sesuai yang kita harapkan. Tapi biarlah hari ini kita boleh mengenal pribadi Tuhan dengan dahsyat. Satu hati kita nyanyikan pujian ini. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagu bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu.
Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ini kerinduan kami, Bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu, dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. mari kita sembah Tuhan. Ini kerinduan kami Tuhan, mengenalmu lebih lagi dan lebih lagi. Terus kita menyembah Tuhan lebih lagi. Haleluya.
Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembah. Sekali lagi dengan iman berkata, Dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Kitab Yohanes pasal 10 ayat yang ke-27 berkata, domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikuti aku. Pernahkah saudara bertanya, bagaimana domba bisa mengenal suara gembala? Padahal kalau saudara pelajari, domba itu adalah salah satu kategori hewan yang paling bodoh. Tapi justru domba dikenal yang paling ahli untuk bisa tahu suara gembalanya yang mana. Hewan yang kategori bodoh tapi bisa ahli mendengar gembalanya. Karena dekat saudara. Karena dekat. Sama halnya dengan kita. Ketika hari ini kita nggak mengenal suara Tuhan. Mungkin karena kita yang paling rohani. Karena kita yang paling pintar. Karena kita yang seperti yang paling diurapi. Tapi bagi kita yang sepertinya underdog, yang bukan siapa-siapa, yang bukan paling hebat, jangan-jangan saudara yang mengenal suara Tuhan, karena dalam kelemahanku di situ kuasamu dinyatakan sempurna. Setiap hari kita jalan butuh tuntunan Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan, lewat firman-Nya. Kita baca, lewat doa yang kita ungkapkan, lewat ngobrol setiap hari, kita semakin kenal sama suara Tuhan. Bukan karena hubungannya satu arah, enggak. Kenal itu berbicara tentang dua arah. Dan Tuhan berkata, aku mengenal mereka. Saudara tahu apa yang terjadi kalau Tuhan mengenal saudara? Dia mengenal tetesan air mata saudara. Dia mengenal apa yang membuat saudara kecewa. Dia mengenal apa yang menjadi ketakutan terbesar dalam hidupanmu. Dia mengenal kelemahan saudara. Dia mengenal trauma yang selama ini saudara sembunyikan. Dan dia mengenal doa-doa saudara. Mungkin saudara gak sempurna. Tapi percaya. Dia adalah gembala yang mengenali domba-dombanya. Dan yang menarik di ayat tadi dikatakan, yang mengenali gembalanya, mereka mengikuti aku, kata Tuhan. Jadi ketika saudara dan saya itu mengenal Tuhan, ada hasilnya. Ada buktinya, ada wujudnya. Kalau seorang berkata, aku mengenal Tuhan, tapi tidak ada kerinduan untuk mengikuti Tuhan, maka dipertanyakan, atau berarti orang ini belum benar-benar mengenal Tuhan. Karena semakin saudara dan saya mengenal hatinya Tuhan, semakin saudara dan saya percaya sama Tuhan, semakin kita mengikuti Tuhan. Dan ayat ini ada janjinya yang Tuhan implemented, tanamkan, titipkan di ayat ke-28. Dan aku
berikutnya, memberikan hidup kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa. Dan tidak seorang pun akan merampas saudara dan saya dari tangan Tuhan. Tapi ada bukti kita mengikuti Tuhan. Nah, ada hidup kekal yang sebagai pemberian, ada anugerah yang kita dapatkan, ada bagian yang membuat kita yakin dan percaya. Bahkan yang paling membuat saya semangat, yaitu kalimat bahwa tidak seorang pun dapat merampas mereka dari tanganku. Saya main-main sama anak saya cowok, ya cowok semua sih, yang ketiga ini cowok lagi. Mau ngomong cewek kok tapi ya cowok semua gitu. Saya bercanda, saya rebut bantalnya anak saya gitu kan. Bantal kesayangan yang bau jigongnya gitu. Wah itu dengan sekuat jiwa dan raga dia akan tarik kembali itu bantalnya. Tapi karena saya ya posturnya jauh lebih besar, maka akan sangat mudah saya pertahankan itu. Saudara bisa bayangkan, seperti itu juga tangan Tuhan memegang kehidupan saudara. Gak peduli seberapa dahsyat iblis mau reka-rekakan kepada saudara yang jahat. Tidak ada tandingannya kuasa dan keajaiban Tuhan. Di tangan Tuhan laut yang bergemuruh pun jadi tenang. Di tangan Tuhan orang yang sakit menjadi sehat sembuh. Di tangan Tuhan orang yang mati pun bangkit di dalam nama Yesus. Ini loh saudara. Tangannya Tuhan yang menyembuhkan kusta, tangan yang sama yang memegang hidup saudara. Dan Yesus berkata, engkau ada di tanganku dan tidak ada yang bisa mengambil, merampas saudara dari tangan Tuhan. Artinya apa? Tidak ada yang bisa menjauhkan kita dari kasih Tuhan. Sekalipun kita sendiri yang berjalan dalam lembah bayang-bayang kematian. Sekalipun sepertinya kita sendiri yang membuat hidup kita gagal. Sekalipun kekayaan yang dianggap mustahil, tidak ada yang bisa merampas kita. Dan Tuhan berkata, ayat ini adalah ayat yang dimana kita bisa berpegang teguh. Karena bukan kita yang megangin Tuhan. Ini loh anugerahnya. Tapi Tuhan yang memegang tangan saudara. Tuhan yang menjaga hidup saudara. Mungkin kita bisa sedikit terlepas. Tapi Tuhan yang senantiasa memeluk erat kehidupan saudara dengan penuh dengan kasih-Nya. Dan semakin kita mengenal Tuhan sebagai gembala yang baik, semakin saudara dan saya bisa berkata, aku tahu siapa yang memegang hidupku. Dan biarlah hari ini kita sepakat untuk mengikut Kristus. Sama-sama kita berkata, semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendak-Mu.
hendaknya di hidupku, mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Terima kasih Tuhan. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aturanku, mengenal kehendaknya di hidupku, mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Lebih lagi dengan iman kita makin berdiri percaya berkata, mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku, mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin ku bawa hatiku, ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin Sekali lagi berkata, bertambah. ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal
yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Jamah setiap anak-anak, ajar kami mengenal apa yang Tuhan rancangkan, yaitu hari depan yang penuh dengan pengharapan, anugerah yang berlimpah dalam setiap kehidupan kami. Tak ada satupun rancangan kecelakaan, tetapi Tuhan yang memegang kendali setiap kehidupan kami. Tuhan yang membuka jalan di saat tidak ada jalan. Tuhan yang memindahkan gunung dengan iman kami yang hanya sebesar biji sesawi. Tuhan yang mengangkat kami ke atas setiap badai yang melanda dalam kehidupan kami. Orang yang mayase. Terus berbahasa roh kira bakarara bakarara ya syaka bakarara, dengan kuat berbahasa roh kira bakarara ya she oh la bakarara ya shika bakarara ya syaka bakarara. 1 menit berdoa dalam bahasa roh dengan suara yang kuat karaba ya she la barara ya she bakarara ya she Tolong setiap kami Tuhan. Tolong setiap kami Tuhan. Dalam hadirat Tuhan, saudara kembali dipersilahkan duduk. Tolong setiap kami Tuhan. Oleh karena itulah aku menderita semuanya ini. Namun aku tidak malu karena aku tahu kepada siapa aku percaya. Dan aku telah diyakinkan bahwa Dia sanggup menjaga
apa yang telah dipercayakan kepadaku sampai pada harinya. Ini janji Tuhan buat saudara dan saya. Kalau ada dari saudara yang hari ini sedang menderita, ketahui tidak ada yang perlu kita ashamed of. Karena kita tahu kita ini percaya sama siapa. Dan surat ini adalah surat yang ditulis oleh seorang Paulus yang sedang sorrow, penderitaan yang bertubi-tubi. Tapi di sana justru dikatakan bahwa aku tahu aku ini percaya sama siapa. Dan mengenal Kristus sebagai pribadi yang sanggup untuk menjaga apa yang Tuhan percayakan kepada Paulus sampai pada harinya. Kalau ada dari saudara hari ini yang ditanya, bisa enggak setia sama Tuhan sampai akhir? Bisa enggak ya Tuhan setia sampai akhir? Kalau kita lihat kapasitasnya kita, tidak yakin. Kalau kita lihat kemampuannya kita, gak yakin. Tapi kalau kita lihat kapasitasnya Tuhan yang bisa menjaga iman kita sampai akhir, gak perlu diragukan lagi saudara. Karena aku yakin akan hal ini, Filipi 1:6, bahwa Dia yang memulai pekerjaan baik di dalam saudara dan saya akan melanjutkannya sampai akhir pada hari Yesus Kristus. Saya sedang mau bicara sama saudara yang mengerjakan sesuatu. Itu bukan karena aku loh Tuhan. Tuhan yang suruh, Tuhan yang buka jalan. Tapi kok sekarang buntu. Tapi kok sekarang gak bisa dilanjutkan. Tapi kok sekarang terhambat. Ketahui saudara, exactly what happens to Paul. Seperti itu yang dialami sama Paulus. Tuhan yang suruh, Tuhan yang beri jalannya, tapi kok buntu. Tapi di situ kita diingatkan bahwa bukan kita yang menyelesaikan pekerjaan itu. Yeshua yang memulai pekerjaan yang baik itu dan Dia yang mengerjakan dan melanjutkannya. Bahkan Dia yang akan menyelesaikan sampai pada hari Kristus. Ini adalah anugerah. Dan yang perlu kita lakukan adalah Ibrani 12 ayat kedua. Hendaklah pandangan kita tertuju kepada Yeshua. Pencipta iman, penyempurna iman kita sampai setengah, sampai sekarang. Enggak. Sampai akhir saudara. Jadi kalau saudara dikasih Tuhan dalam sebuah musim dan terhenti, itu belum akhir. Itu cuman to be continued. Karena Dia pencipta dan penyempurna iman kita sampai akhir. Dan Dia telah mengabaikan kehinaan dan tekun memikul salib untuk menerima sukacita yang telah disediakan baginya. Dia sekarang duduk di sebelah kanan tahta Elohim. Jadi keselamatan dimulai oleh anugerah. Karena diberikan oleh Yeshua. Panggilan yang dipercayakan dijaga oleh anugerah. Iman sampai akhir juga disempurnakan oleh anugerah. Karena Dia yang memegang kita dalam semua seasons of our life. Tidak ada satupun yang di luar kendalinya Tuhan dalam hidup kita. Bukan Gary yang berkata, tapi Bible, satu helai rambut saudara tidak akan lepas kalau Tuhan tidak say so. Maka dari itu hari ini kita bisa dengan iman percaya bahwa semua bekerja bersama-sama mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Elohim sampai akhir hidupku. Sama-sama kita nyanyikan pujian ini. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari
Kau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Kami tidak pedulikan masa lalu. Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, bukan setia sampai akhir hidupku. Terima kasih Tuhan, anak Engkau mengenal setiap kami lebih dari apapun. Yesus, Kau pedulikan setiap kami. Sama-sama berkata, Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku Dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia
kuasamu, kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Malam hari ini kita belajar bahwa dari semua yang kita bisa banggakan dalam hidup, Tuhan bilang yang paling berharga adalah mengenal Dia. Mengenal Tuhan melalui jalan yang Tuhan sediakan. Mengenal Tuhan di setiap musim kehidupan. Mengenal Tuhan dengan melihat kesetiaan, kebaikan, kasih yang gak pernah berubah. Dan semakin hari ini kita mengenal Tuhan, semakin kita ingin mengikuti Dia, mengikuti kehendaknya, mengikuti firman-Nya, mengikuti kebenaran-Nya. Dan Tuhan juga mengenal kita. Ada janji yang memberikan kepada kita hidup kekal. Ada janji, guaranteed, yang tidak ada satupun yang bisa merampas saudara dan saya dari tangannya. Dan penghiburan yang memberikan kekuatan, yaitu adalah kita dapat mengikut Yeshua sampai akhir. Bukan karena kita kuat memegang Tuhan, tapi karena Dia yang selalu setia memegang hidup saudara dan saya. Karena itu malam hari ini kami bersyukur Tuhan. Karena itu yang menjadi kehendak-Mu, yaitu apapun yang terjadi, Tuhan, Engkau punya jalan, Engkau punya jawaban, Engkau punya solusi atas setiap kehidupan kami. Saya rindu malam hari ini, kalau ada dari saudara yang ingin berdoa secara pribadi, mungkin saudara minta supaya bisa mengenal Tuhan lebih lagi. Atau saudara mau berkata, Tuhan terima kasih untuk hidup, untuk keluarga, untuk anak-anak. Masing-masing kita mau berdoa. Jangan hiraukan kanan kiri. Karena pribadi lepas pribadi yang mengenal Tuhan. Saya rindu setiap kita berdoa dalam momen intimasi bersama dengan Tuhan. Hari ini saya sengaja tidak ajak saudara maju untuk didoakan atau saling mendoakan. Tapi hari ini saya rindu bahwa saudara membangun budaya perkenalan akan kasih Tuhan dalam hidup saudara. Memang kelihatannya sulit. Tapi Tuhan sedang melatih kapasitas saudara. Memang kelihatannya berat, tapi Tuhan sedang reroute saudara untuk melihat perkara yang lebih dahsyat. Masing-masing kita berdoa. Kirabayashi kabaralarayashi kirabaramayashi. Kirabayashi kabaralamarayasi. Terima kasih Tuhan. For your goodness endureth forever. Engkau Tuhan yang hadir dalam setiap musim hidup kami. Engkau Tuhan yang setia, walaupun kami enggak setia. Engkau Tuhan yang tetap mengasihi, walaupun kami yang ingkar. Engkau tetap menjagai hidup anak-anak-Mu.
memberkati setiap aspek kehidupan kami. Dalam tangan Tuhan, ku berdoa apapun badai itu reda, apapun sakit itu sembuh, apapun persoalan itu selesai. Anugerah-Mu melawat setiap kami, menjamah setiap kami. Kami tahu bahwa hidup kami aman di dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Lawat setiap kami Tuhan. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku ucapan syukurmu